Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, sehat selalu untuk kita semua. Kali ini kita akan mendalami tentang doa Bapa Kami. Berkat karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus, Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya sehingga kita dapat memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Kalau kita menyebut Allah itu Bapa, kita juga harus bersikap sebagai anak-anak-Nya. Dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana harus berdoa kepada Bapa. Dalam doa ini disampaikan 6 permohonan kepada Bapa, 3 permohonan kepada mengenai Allah, dan 3 permohonan menyangkut kehidupan manusia di dunia ini. Mari kita lihat bersama-sama bagian per bagian. Yang pertama, Bapa Kami yang ada di surga. Bapa Kami yang ada di surga. Tuhan Yesus memanggil Allah sebagai Bapanya. Ia memperkenalkan Allah sebagai Bapa bagi kita dan mengajak kita untuk menyapa Dia dengan sebutan Bapa. Sebagai Bapa, Allah memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, mengetahui semua yang diperlukan oleh para murid-Nya, oleh para murid Yesus, dan memelihara semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mendorong kita untuk percaya bahwa Allah adalah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita adalah anak-anak-Nya. Karena itu kita harus berdoa kepadanya dengan kepercayaan yang penuh, seperti seorang anak berbicara kepada ayahnya yang sangat mengasihinya. Kemudian saudara, yang kedua, dimuliakanlah namamu. Dalam bahasa Yunani permohonan ini berbunyi, dikuduskanlah namamu. Menguduskan nama Allah berarti menggunakan nama Allah sedemikian rupa sehingga tampak jelas siapakah Allah itu untuk manusia, apa yang dilakukannya bagi kita, dan bagaimana Ia ada sebagai Allah kita. Manusia tidak dapat menambahkan sesuatu pada kekudusan Allah. Dalam permohonan ini kita memohon agar Allah menyatakan kekudusannya dan agar manusia mengakui, memuliakan, dan menyediakan tempat tertinggi baginya dalam segala sesuatu. Cara menguduskan nama Allah melakukan kehendak-Nya sehingga tampak bahwa Allah benar-benar berkuasa atas seluruh hidup mereka. Israel adalah umat Allah, karena itu mereka harus hidup sesuai dengan jati dirinya itu dengan melakukan kehendak Allah. Allah itu kudus sehingga umat Israel harus hidup dalam kekudusan. Tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tidak hidup secara kudus dipandang sebagai pelanggaran atas kekudusan nama Allah. Ketiga, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang, tetapi kedatangannya baru akan penuh pada akhir zaman. Doa Tuhan terutama berbicara tentang kedatangan Allah dengan kedatangan kembali Kristus. Pada waktu itu semua orang yang percaya kepadanya akan tinggal dalam kemuliaan Allah dalam kerajaannya yang abadi. Dalam permohonan ini kita mengungkapkan kerinduan bahwa Allah akan datang dan membawa kita masuk dalam kebahagiaan abadi di dalam kerajaannya yang mulia. Kerajaan Allah dalam kepenuhannya itu masih kita nantikan kedatangannya. Dalam permohonan ini kita juga mengharapkan agar Allah sungguh-sungguh diakui sebagai Raja oleh semua manusia di dunia. Lalu mereka menaklukkan diri di bawah pemerintahan Allah dan berlaku sebagai hamba yang dikasihinya. Bukan saja supaya kelak kerajaan Allah menyatakan diri dalam kemuliaan,
tetapi terutama supaya sekarang ini juga dalam kehidupan manusia di dunia tampak pemerintahan Allah juga. Selanjutnya, keempat, jadilah kehendakmu. Allah yang tinggal di surga menghendaki manusia memperoleh keselamatan dan tinggal bersama Dia dalam kemuliaan yang abadi. Karena itu Ia mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Tuhan Yesus taat melakukan kehendak Bapa sekaligus harus mati di kayu salib. Ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita menurut kehendak Bapa kita. Kalau kita mengakui Allah sebagai Raja kita, kita pun akan tunduk kepadanya dan melakukan apa yang dikehendakinya. Seperti yang diajarkan oleh Kristus. Tuhan Yesus memuji bahagia orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena ia akan memiliki kerajaan surga. Ia mengakui siapa saja yang melakukan kehendak Bapa sebagai saudara dan ibunya. Dalam permohonan ini sebenarnya tampak bahwa Allah menghendaki agar kita terlibat dalam usaha untuk mewujudkan kehendak Allah di dunia ini dan rela dipergunakan oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Kelima, berilah kami rezeki. Dalam bahasa Yunani, yang diminta adalah roti, artos, dalam arti yang sebenarnya, makanan pokok orang Yahudi. Bapa yang ada di surga tetap memperhatikan anak-anaknya di dunia dan mengetahui apa yang mereka perlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Tuhan Yesus mengingatkan agar para murid meminta apa yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka, bukan untuk ditumpuk. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita berada di tangan Allah sepenuhnya. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dan menyembuhkan, tetapi juga memberi makanan kepada orang banyak yang lapar setelah beberapa hari mengikutinya. Yesus bahkan memberikan dirinya sebagai makanan. Ia hadir dalam berupa roti yang dimakan oleh para muridnya. Ia juga hadir dalam diri orang yang mengalami kelaparan, sehingga para muridnya bisa memberinya makan lewat orang yang mengalami kelaparan itu. Keenam, ampunilah kesalahan kami. Dosa itu telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Untuk memperbaikinya kita memohon pengampunan kepada Allah. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang bisa memahami permohonan ini secara keliru dan menganggap bahwa pengampunan kita akan mendorong Allah untuk mengampuni dosa kita. Yang benar adalah karena Allah telah mengampuni dosa kita yang begitu banyak, kita juga dapat mengampuni dosa sesama kita yang sangat sedikit dibandingkan dosa kita terhadap Allah. Kerelaan untuk mengampuni orang lain merupakan hal yang sangat serius dalam pandangan Allah, sehingga dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketujuh, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kata pencobaan di sini berarti godaan. Si jahat menggoda manusia supaya jatuh ke dalam dosa dan menjauhkannya dari Allah. Godaan itu terus dialami oleh manusia karena si jahat terus menguntit manusia dan melakukan segala cara agar manusia jatuh ke dalam dosa. Kita memohon agar Bapa tidak membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan, tetapi membebaskan kita dari yang jahat.
Si jahat tidak memaksa orang melakukan dosa, tetapi hanya menggoda manusia agar melakukan dosa. Manusia sendirilah yang mengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dosa merupakan hasil keputusan untuk mengambil tindakan berdasarkan godaan si jahat. Selama di dunia ini manusia harus hidup di tengah godaan, dan Yesus tidak mengajarkan agar para murid meminta Bapa menghilangkan godaan, tetapi menjauhkannya sejauh hal itu mungkin. Tapi jika memang harus menghadapi godaan, mereka harus memohon agar Bapa melepaskan mereka dari pengaruh si jahat, lalu dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami,